Selamat mendengarkan podcast ini. Mungkin saudara pernah berpikir dan bertanya-tanya, bagaimana orang bisa tertarik, terpikat sampai tercandui, tertarik, terpikat sampai tercandui pada hal-hal rohani. Tertarik, terpikat, tercandui pada Tuhan atau hal yang bertalian dengan keselamatan serta kerajaan surga. Saya kira Bapak Ibu pernah melihat, menyaksikan, menilai, mengukur orang-orang yang begitu tertarik, yang begitu terpikat, bahkan kecanduan pada hal-hal rohani, kecanduan pada Tuhan dan kerajaannya. Dan orang-orang ini membuktikan, saudaraku sekalian, ketertarikannya, keterpikatannya kepada Tuhan, hal-hal rohani dan kerajaannya tersebut. Saudara mungkin mengagumi. Lalu saudara berpikir bagaimana orang bisa membuat diri seperti itu. Suara salah dan sesat yang muncul di dalam pikiran banyak orang adalah karunia. Ini karunia Tuhan. Ini dibuat Tuhan. Ini pemberian khusus. Saudaraku sekalian, jawaban itu salah. Dan itu menyesatkan. Sebab kalau Tuhan berbuat demikian, itu berarti Tuhan diskriminatif, pilih, kasih, pilih-pilih, dan tidak adil. Tetapi yang parah adalah, jika Tuhan berbuat demikian, maka orang tidak akan memiliki cinta yang tulus, kasih yang tulus, kerinduan yang tulus kepada Tuhan. Karena semua itu rekayasa Tuhan sendiri. Saudara sekalian, memang agak sulit dijelaskan, tetapi saya akan menjelaskan. Yang tidak mau dilakukan Tuhan, sampai Tuhan tidak bisa melakukan, karena Tuhan tidak mau melakukan adalah memaksa orang mengasihi Tuhan. Memaksa orang mengasihi Tuhan dan menutup segala kemungkinan untuk tidak mengasihi Dia. Sebab Tuhan kalau berbuat demikian, Tuhan merenggut hak-hak individu. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk mengarahkan parabola jiwanya, parabola hatinya. Allah bisa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk orang yang mengasihi Dia supaya bertumbuh. Tetapi bagaimana orang mengasihi Dia yang kemudian akan membuahkan ketertarikan, keterpikatan, dan sampai tingkat kecanduan kepada Tuhan, pasti bukan paksaan dari Tuhan. Pasti bukan paksaan dari Tuhan. Saudaraku sekalian, saya sempat berpikir apakah itu namanya bakat. Tetapi kalau saya berkata itu bakat, kembali lagi Tuhan tidak adil. Di sini kita menemukan rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan individu-individu. Sehingga saya harus menjawab kalau ada orang bertanya, bagaimana Pak
saya bisa tertarik pada hal-hal rohani, sampai terpikat, sampai tercandui apa yang harus saya lakukan, Pak. Dan saya kira ada di antara saudara yang memiliki pertanyaan itu. Kalau tidak memiliki pertanyaan itu, mari buatlah pertanyaan itu, karena ini hal yang paling penting. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, bagaimana dagang yang berhasil? Saya mungkin tidak bisa menjawab. Ada orang ahli dagang, ahli marketing yang bisa menjawab. Kalau orang itu bisa menjawab, lalu Anda menguasai ilmu marketing, seberapa saudara bisa memperoleh keuntungan dari uang, kekayaan yang saudara bisa himpun, saudaraku. Kalau ada seorang wanita bertanya, bagaimana saya bisa cantik? Kalau ada ahli kecantikan yang memberikan petunjuk, saudara dapat merias diri, mendandani diri, sampai saudara bisa menjadi wanita yang menarik, yang cantik. Seberapa kebanggaannya, saudara. Tetapi munculkan pertanyaan ini, bagaimana saya bisa tertarik pada hal-hal rohani? Bagaimana saya bisa terpikat pada hal-hal rohani? Dan saya tenggelam, saya bisa hanyut di situ sampai kecanduan. Saya sudah katakan ini misteri kehidupan. Tetapi saya harus menjawabnya berdasarkan apa yang saya pahami dari firman Tuhan. Dan dari pengalaman hidup yang saya alami dan yang saya lihat dalam kehidupan banyak orang. Rasanya 30 tahun lebih saya melayani Tuhan, saya bisa menjawab hal ini. Dan saya kira saya bisa dipercaya untuk memberikan jawabannya. Yang pertama, siap dengar saudaraku, harus ada tekad. Harus ada tekad memilih Tuhan. Harus ada tekad memilih Tuhan. Setan akan berusaha saudara dalam kondisi pasif. Dan yang paling konyol, saudaraku sekalian, setan membuat saudara berpikir bahwa mengambil keputusan hari ini dan besok sama. Yang merusak ketika saudara berpikir bahwa aku tidak bisa tertarik pada hal-hal rohani seperti orang itu karena dia berkarunia, saya tidak. Ini jahat. Bukan hanya konyol, ini jahat. Sebab secara langsung menuduh Tuhan tidak adil. Ketika orang berpikir begini, saya tidak bisa tertarik pada hal rohani sebab saya duniawi. Kenapa duniawi? Pertanyaannya lagi. Kenapa Anda tidak mau keluar dari keadaanmu yang duniawi itu? Coba jawab saudara apa? Bilang tidak bisa, masuk neraka. Saya tidak bisa, Pak, tertarik pada hal-hal rohani, tertarik pada hal-hal kerajaan surga Tuhan karena saya masih duniawi. Kenapa masih duniawi? Kira-kira saudara mau jawab apa? Kenapa masih duniawi? Ya sebab belum rohani. Kenapa belum rohani? Iblis memang mau membawa saudara kepada keadaan pasif. Padahal ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat firman Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roma 8 ayat 2 menunjukkan kepada kita manusia dimerdekakan dari hukum maut atau hukum dosa. Nah, sejak itu manusia diperhadapkan kepada kesempatan besar ini, saudaraku sekalian. Hidup menurut roh atau menurut daging. Kalau dulu manusia mau tidak mau harus tunduk kepada hukum ini, hukum dosa atau hukum maut, hidup menurut daging. Tapi jangan lupa ya, kalau manusia mengontrol diri, berusaha menguasai dagingnya, tetap dia bisa berbuat baik dalam ukuran tertentu. Tapi tidak mungkin bisa hidup menurut roh. Sebab yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kalau sempat nanti saya singgung saudaraku sekalian. Ya.
Orang itu bisa melatih dirinya, menundukkan dagingnya. Bisa, kenapa tidak? Bisa. Tapi tidak menghidup menurut roh. Sebab ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Karenanya orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus mendapat tuntutan untuk sempurna. Harus ada tekad. Jadi kalau ditanya kenapa ya you duniawi, coba jawab saudara apa kira-kira? Ya, saya sudah lama hidup cara demikian. Kenapa Anda tidak mau keluar dari keadaan itu? Anda kalau bilang tidak bisa, matilah kau. Mate maho saleleng-leleng nak. Di bagasan simbolis. Artinya matilah kau selama-lamanya di dalam setan. Ini benar loh. Saya masih duniawi, Pak. Kapan Anda tidak duniawi? Mau nggak Anda tidak duniawi? Sebab Tuhan memerdekakan saudara. Kalau dulu memang karakternya babi. Kalau tidak dikubangan nggak nyaman itu babi. Sekarang Anda bisa jadi babi, Anda bisa jadi domba. Bisa berkarakter Allah, bisa berkarakter setan. Mau di-cloning Yesus atau di-cloning iblis. Harus digunakan liberum arbitrium saudara, kehendak bebasmu. Tekad memilih Tuhan. Dan ini harus berangkat dari diri sendiri. Saudaraku sekalian, saat yang paling berharga adalah ketika saudara memilih bagian ini. Aku pilih Tuhan. Dan saat itu bisa kita ciptakan. Bukan Tuhan yang ciptakan. Tuhan sediakan fasilitas dan waktunya. Sedangkan keputusan itu kita yang ciptakan. Harus kita ciptakan sendiri. Kita update, kita perbaharui setiap hari. Sampai kita tidak tertarik kepada hal-hal rohani. Saya kira banyak di antara saudara-saudara sekalian yang mendengar suara kebenaran ini tidak bermaksud mau jadi duniawi, tidak bermaksud memasuk neraka, tetapi masih dalam belenggu duniawi. Sebab saudara tidak mau keluar. Lukas 10 kita baca ayat 41. Saya mau meminjam ucapan Tuhan di sini. 41 dan 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 dan 42. Ini mengenai Marta dan Maria. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, saya tahu ayat ini banyak disalahartikan. Kalau yang namanya sibuk di gereja disebut Marta. Kalau semuanya duduk seperti saudara, siapa yang ngatur gereja? Siapa yang mengatur kolekte, yang terima tamu, yang ngatur gedung? Jadi jangan diartikan dangkal atau miskin. Bahwa kita tidak boleh sibuk-sibuk di gereja, yang penting dengar firman. Dengar firman itu ada waktunya, tapi sibuk juga ada waktunya. Di perikop ini yang mau ditekankan Tuhan adalah kamu harus tahu yang terbaik dan memilih yang terbaik. Kalau kamu sudah memilih yang terbaik, maka seluruh tindakanmu dimotori oleh hal ini. Jadi ada banyak orang yang memiliki kesibukan seperti Marta berarti Maria. Ada orang-orang yang berhati Maria tapi punya kesibukan Marta. Ngerti saudaraku? Jangan saudara salahkan orang yang sibuk ya. Ibu ini sibuk banget deh. Udah bu, nggak usah jadi Marta lah bu, jadi Maria aja kita dengar firman. Ya tapi ini habis kebaktian mau makan malam siapa yang ngatur?
malaikat. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya yang mau ditekankan adalah bagaimana kita memilih yang terbaik. Sudah bisa ngerti maksudnya ya? Jadi jangan disalahartikan ayat ini. Kalau orang sibuk aja kita anggap salah. Nggak boleh loh. Nanti ada saatnya Maria juga sibuk. Ada saatnya dia juga sibuk. Tapi kalau saudara sibuk sampai tidak memilih yang terbaik, itu yang salah. Yang terbaik adalah perkara-perkara rohani yang harus dipahami. Yang oleh karenanya Maria duduk diam untuk mendengar. Nanti Maria ada waktunya sibuk. Nah, sekali lagi yang mau ditekankan di sini adalah bahwa kita harus memilih yang terbaik. Itu dari kita. Tuhan tidak bilang aku buat dia memilih yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Tuhan tidak berkata begitu. Tapi Tuhan berkata Maria memilih apa yang terbaik. Jadi bagaimana kita bisa tertarik pada hal rohani kerajaan surga, tertarik pada Tuhan sampai terpikat, bahkan kecanduan, tergantung dari kita. Saudara harus mulai memutuskannya sekarang. Jangan nunda besok. Kalau sudah mengambil keputusan sekarang, besok diupdate. Saudara, kalau orang mati, itu 1 detik, itu tak ternilai harganya. Amin. Anda belum menghayati sehingga aminnya pelan. Begitu orang mati, tek gitu, dia membumbung roh jiwanya ke atas. 1 detik, harganya luar biasa. Kalau orang ini belum mengambil satu keputusan dan tekad memilih Tuhan, dia mau balik lagi sebelum mati, 1-2 detik sebelum mati, aku akan memilih. Terlambat. Kita punya waktu masih ribuan bahkan puluhan jam dan hari. Kita harus gunakan untuk memilih. Orang yang memilih Tuhan itu pasti ada ekspresinya, ada tindakannya, ada implementasi, ada aplikasinya, saudaraku sekalian. Ke gereja, membaca Alkitab, mendengar suara kebenaran, mendengarkan khotbah. Itu harus didorong dari diri sendiri. Bagaimana bisa keluar dari kubangan materialisme, keduniawian misalnya. Ya, saya masih duniawi, Pak. Kenapa masih duniawi? Ya, masih duniawi saja. Lah, kenapa? Ya, udah lama loh Pak, saya duniawi. Kenapa nggak mau keluar? Kok nggak bisa ya? Karena nggak mau keluar. Keluar. Dan tindakan Anda mau keluar dari keadaanmu yang salah itu untuk menjadi tertarik kepada hal rohani, terpikat bahkan kecanduan. Ada ekspresinya untuk keluar itu ke gereja. Ekspresinya. Membaca Alkitab. Dengarkan khotbah. Jam doa. Jangan mengharapkan Tuhan datang malam hari. Kau golok gini. Lo kagak berdoa, gue bacok lo. Jangan harap malaikat datang mengancam. Kamu gak baca Alkitab nih, saya cabutin lo. You punya kuku tangan. Jangan harap. Tuhan seperti bisu. Tuhan seperti diam. Dan hari ini berlalu bisa sia-sia, saudaraku. Oleh sebab itu harus ada harga berapapun tanpa batas. Kalau kita membaca Lukas pasal 19 mengenai Sakius. Sakius bisa tertarik kepada Tuhan Yesus itu gimana? Banyak pemungut cukai, ada ratusan, bisa ribuan. Kok Sakius tertarik? Ya memang dia mau tertarik. Kalau dia betul-betul tertarik, saudaraku sekalian, biar badannya pendek, biar dia kaya, kepala pemungut cukai itu kaya loh. Pasti jarang naik pohon.
Yang suka naik pohon itu kan tukang potong pohon. Yang suka naik pohon kan tukang potong pohon atau monyet. Sakyus ini pendek. Kalau monyet pendek bisa lincah. Kalau pendek model Sakyus, kalau saya berbicara logis tidak mengada-ada ya. Sakyus agak sukar kita mengatakan Sakyus kurus. Dia orang kaya. Jarang orang kaya kurus kecuali orang kaya sakit kanker atau diabetes tinggi. Pasti badannya juga tidak kurus, minimal ya biasa atau gemuk. Tapi kalau ada tekad, dia naik pohon. Nggak ada ceritanya orang sampai naik pohon mau ketemu Yesus, nggak ada di Alkitab. Naik pohon, posisinya dia kepala pungut cukai. Logikanya dia orang tua, bukan orang muda. Jadi kepala udah tua, pendek, bisa gemuk, nggak bisa naik pohon. Naik pohon. Tekad. Itu belum kalau dibawa orang bilang kurang ajar loh. Turun nggak gua sodok loh. Tapi Sakyus, saudaraku, memang punya niat. Bisa tanpa batas. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, Sakyus turunlah, aku harus menumpang di rumahmu. Sakyus menyambutnya dengan serius. Sakyus menyambutnya dengan serius, saudaraku sekalian. Sakyus menyambutnya dengan serius. Dia uak separuh hartanya, dia berikan kepada orang miskin. Dia membuat pemisahan, separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu serius. Kok bisa? Saudara, mestinya tidak bisa. Mestinya tidak bisa. Kenapa? Mestinya tidak bisa. Karena Sakyus ini nekat, emang orang nekat dia itu. Namanya Sakyus dari bahasa Ibrani Sakai, yang artinya sejati atau murni. Orang tuanya harapkan dia akan jadi orang yang murni membela Taurat Yahweh. Kok bisa jadi pengkhianat demi fulus, demi uang? Pasti ini orang nekat, demi uang dia abaikan harapan orang tua. Dia jadi masyarakat yang outcast, dibuang dari bangsanya, tidak masalah. Yang penting uang. Tetapi kali ini dia bertobat juga nekat. Dia temui Tuhan Yesus. Orang yang pernah dia peras kembalikan 4 kali lipat. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Kok bisa? Bisa. Anda jangan berkata Tuhan yang menggerakkan hatinya. Tidak ada. Kalau Tuhan yang menggerakkan hatinya, nanti yang gak digerakkan berkata, Tuhan, emang lu mau gua binasa? Tidak adil kan? Saudara punya kehendak ini luar biasa. Kehendak saudara ini luar biasa, harus dimanfaatkan. Anda harus mengambil keputusan yang benar. Lukas 14:33 mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Membayar harga berapapun, dan memang harganya adalah segenap hidup. Mana bisa Tuhan tidak mungkin memberikan perintah yang kita tidak bisa lakukan. Filipi 3:8. Kita baca ayat itu. Filipi 3:8. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, terus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, Terus. dan menganggapnya sampah, Terus. supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Serius kan? Menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, sekarang saya mau bicara hal yang lebih dalam lagi. Kalau kita memilih Tuhan, itu bukan karena kompensasi. Ingat, bukan karena kompensasi.
Aku memilih Tuhan karena memang dialah satu-satunya pilihanku. Entah aku kaya, entah aku miskin. Entah aku terhormat, entah aku terhina. Kedengarannya apa yang saya ucapkan ini biasa. Tidak biasa. Kalau aku memilih Tuhan, aku mengutamakan hal-hal rohani, aku memandang kerajaannya sebagai tujuanku, itu bukan karena kompensasi. Karena memang itu satu-satunya pilihan. Kalau sudah demikian, orang baru betul-betul bisa all out. Bukan karena aku terbuang di masyarakatku, bukan karena aku tertolak di lingkunganku. Kenapa saya mengatakan demikian? Maaf kalau yang tersinggung, tapi ini pasti ada. Tidak sedikit orang-orang yang ke gereja karena kompensasi ekonomi, kompensasi. Dan dipikirnya orang miskin. Orang kaya pun juga ke gereja karena kompensasi. Karena Tuhan satu-satunya pilihanku. Kan ada orang kaya yang sudah terhormat di dunia sana, sekuler. Udah bosan dengan kehormatan di dunia sekuler, dia mau taklukkan Tuhan. Caranya bagaimana? Dia taklukkan pendeta. Setan itu begitu tuh. Saya dan pikir nggak ada loh. Ada loh orang-orang begitu. Dia udah terhormat di masyarakat. Dia bisa buat apa saja dengan kekayaannya. Dia sudah taklukkan masyarakat sekitarnya. Pejabat pun takluk, hakim pun takluk, aparat-aparat pangkat tinggi pun takluk. Sekarang dia mau taklukkan Tuhan. Caranya apa? Dia taklukkan pendeta. Dia taklukkan pendeta, dia taklukkan aktivisnya, dia taklukkan jemaat. Kalau ketemu orang begini capek kita. Kita nunduk-nunduk sedikit, nggak apa-apa, supaya dia selamat. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Tapi dia harus berubah, kalau nggak dia binasa. Satu kali, kalau dia ketemu pendeta benar, dia akan tahu, ternyata pendeta ini tidak bisa aku beli. Jangan sampai pendeta ini dalam situasi tertentu berkata, kalau begitu kita nggak usah urusan lagi sama you. Dicari pendeta lain yang lebih baik menurut you, yang bisa you beli. Jadi kalau sudah lihat ada orang kaya nyumbang gereja banyak-banyak, jangan bilang, waduh dia mengasihi Tuhan. Kalau uang dia 30 miliar, dia memberi 5 juta itu kecil. Kalau uang dia 1 triliun, memberi gereja 10 miliar, itu kecil. Ini bukan soal duit, Tuhan mau hati kita. Kalau orang ke gereja mencari Tuhan karena kompensasi, ini cirinya, mentalnya tidak berubah. Jangan bicara soal rohani ya, mental. Tidak usah bicara soal kerohanian, mentalnya saja belum berubah. Mental yang tidak berubah. Mental yang belum dewasa. Tidak usah perkara rohani, mental saja belum. Gampang tersinggung, mau dihargai, mau diakui sebagai orang yang berjasa. Hah? Saudara masih bersama saya? Tidak mau dianggap miskin, tidak mau dianggap lemah. Ini mental. Saudara, anak-anak dunia sonono itu aja lulus. Yang begitu saja udah lulus mereka. Atau karena materi. Supaya diberkati Tuhan. Bisa kan? Ada banyak agama yang tokoh-tokohnya atau pengikutnya tidak minta berkat Tuhan, malah mau jadi miskin. Dengan miskin itu dia menyenangkan hati Allahnya. Tuh lihat, maksud kita masih mau cari berkat jasmani? Percayalah Bapa di surga tahu kamu membutuhkannya. Apalagi kalau ke gereja supaya dapat duit. Wah, lebih celaka lagi nih. Ini biasanya full timer, pendeta, atau orang yang hidupnya dari kolektor. Saya tidak menghakimi siapapun. Dimanapun juga ada Yudas-Yudas seperti itu. Yudas ikut Tuhan itu karena duit. Karena uang. Boro-boro memiliki pola pikir rohani. Mentalnya aja belum dewasa.
Mental yang tidak dewasa juga ditunjukkan dengan pikiran yang tidak optimal. Tidak mau berpikir cerdas. Malas. Mestinya bangun pagi jam 5 tapi nanti jam 7. Orang kafir saja nih bisa bangun pagi demi Allahnya yang kamu anggap mereka tidak punya Allah yang benar. Jauh-jauh. Tetangga kita yang beragama lain bangun jam 4:04. Kok Anda tidak bisa? Capek, ngantuk, nanti aja. Mental aja belum beres, bagaimana Anda memiliki pikiran rohani yang benar? Kalau kita berkata memilih Tuhan satu-satunya pilihanku, itu kehidupanku, itu segalanya bagiku. Anda mau bangun jam 3 pagi pun bangun. Kadang-kadang demi hobi saja orang rela loh bangun jam 3 beberes ke Bali, main golf, sore pulang lagi. Bisa begitu demi golf. Saya nggak katakan salah kalau itu memang Anda pakai untuk lobby, bisnis. Nggak apa-apa. Kalau cuma olahraga, nggak apa-apa. Tapi seimbang nggak dengan waktu yang sudah berikan untuk Tuhan? Sama kan Anda bisa nonton bola tengah malam kalau pagi jam 5 nggak bangun baca Alkitab. You kalah sama orang-orang non-Kristen. You kalah. Itu mentalmu aja belum benar. Saya juga belum sempurna, saudara. Sekarang baru sadar. Aku harus tertib hidup, makanku harus tertib. Supaya tubuhku sehat. Bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan, tapi aku jadi gelojoh. Kalau makan gak ada lemak, gak mau. Kalau minum gak manis, gak suka. Kenapa kita demi kesehatan, umur panjang, demi pekerjaan Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Ini baru mental loh saudara. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan bahwa melepaskan beban dan dosa itu bukan perlombaan. Itu yang menghalangi perlombaan. Nih, saudara membaca ya di Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat berikut. Silakan. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Terus, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, cukup. Kita disetting punya iman yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Penurutan, ketaatan kepada Bapa seperti Tuhan Yesus. Beban dosa ini merintangi. Kalau saya boleh meminjam kata mental, ini masih di wilayah mental. Jadi ada orang-orang non-Kristen yang melatih dirinya begitu rupa, ya, nggak menikah, nggak masalah, nggak kaya, nggak masalah, tersingkir tanpa teman, nggak masalah, dia bertapa semedi gunung-gunung, temannya monyet-monyet, nggak masalah. Mentalnya saja dia bisa latih begitu rupa. Saya nggak nyuruh Anda begitu. Tetapi yang itu dulu mesti beres. Mentalnya aja belum beres. Bagaimana mencapai ketaatan, kesempurnaan seperti Tuhan Yesus? Malas, nggak mau berpikir. Kapasitas dirinya tidak memadai untuk mengenal rahasia-rahasia Allah. Kapasitas dirinya tidak memadai untuk mengenal kebenaran Tuhan dan mengenakan pribadi Kristus. Saya mengajak saudara mengerti ini walaupun tidak pernah dibicarakan. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi, saudara jangan tidak tahu. Bangsa itu, orang Yahudi pada waktu itu, bangsa yang sangat beragama.
Mental mereka sudah dilatih walaupun sesat. Tidak boleh makan daging tertentu. Hari Minggu jalan tidak boleh jauh tidak boleh lebih dari sekian kilometer. Mereka orang-orang beragama yang taat. Mental mereka memang sudah terlatih untuk itu. Dan ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, tinggal plus, pindah. Nah, kita orang Asia dengan pola pikir Asia Timur nih loh. Melayu atau Indonesia atau apa namanya. Ini bukan Timur Tengah maksud saya. Nggak usah bilang kerohanian loh, mentalnya saja masih buruk. Tidak bisa mencapai kekudusan, keagungan, kepribadian Kristus. Saudara lihat, ada suku-suku tertentu yang malas. Masyarakatnya malas, tidak maju. Anda bilang, ya Pak, daerahnya tandus, Jepang lebih tandus. Ini Injil, tidak bisa dimengerti dia. Kalau anak-anak muda mereka ke Jakarta sekolah Alkitab, diajar firman Tuhan, gitu ya. Sekolah Alkitab. Dari orang kampung ke sini, mentalnya masih rendah itu. Baru naik motor, udah lagaknya kayak apa gitu. Bagaimana orang seperti ini bisa jadi agung, saudaraku? Kok saya tahu? Ya saya tahulah. Mentalnya saya begitu miskin. Belum mobil loh. Lihat cantik. Karena di kampungnya yang dia lihat itu cewek kumel-kumel yang gak jelas. Ini bicara mental loh. Saya ngerti maksud saya? Masuk rumah orang kaya. Mental. Ayo mari makan. Wah, dia nggak lihat orang berapa jumlahnya. Wah, kesempatan langsung duluan. Miskin. Kebetulan contoh-contoh ini saya yang ingat. Kan dalam persiapan khutbah saya nggak ada contoh-contohnya. Sama, saudara nanti kalau misalnya makan di restoran, lalu Anda terlambat dilayani, udah ngamuk-ngamuk begitu amat ya. Mental Anda aja rendah. Bagaimana mau memahami rahasia-rahasia Allah yang luar biasa dan dahsyat? Saya sudah lihat kok. Di gereja nih banyak orang yang komentar ini komentar, gitu komentar, ini dikomentari. Kayak dia tuh serba ngerti. Itu mental itu. Itu saja belum beres. Makanya saya menasihati orang-orang dekat saya, jangan banyak ngomong. Senang diem, gak senang diem. Marah diem, tidak marah diam. Siapa yang bisa mengendalikan lidah, sempurna dia. Betul? Ada orang-orang non-Kristen yang bisa mengendalikan lidahnya. Diajak ngomong tentang tetangga, bisa gini. Pak, tahu nggak tetangga itu? Ibu itu kumpul kebo. Sehingga keluar gudel. Anak kebo itu gudel. Tapi ini orang melatih lidahnya. Saya tidak tahu. Tetangga saja banyak yang cakap-cakap tuh. Bukan orang Kristen. Kalau tahu rahasia orang, rasanya aku tahu rahasia orang ini. Awas mau cerita ini. Aku berarti. Mentalnya aja belum beres. Kalau kita tahu rahasia orang, simpen rahasia itu. Ini soal mental banyak dah. Punya ini berlian yang menyala. Supaya orang tahu dia sedikit-sedikit begini. Bukan dah boleh pakai berlian. Baguslah pakai. Tapi jangan mau show lah. Dikit-dikit begini. Gimana ya kabarnya? Cuma dia nggak begini aja jalannya. Seperti kanguru. Turun mobil mewah turun dari hotel. Nggak, dia sengaja agak lama di situ. Keluar. Kakinya pelan-pelan. Saudara jangan marah ya. Saya bukan anti mobil bagus atau berlian bagus. Saudara jangan begitu. Hidup ini singkat. Nggak lama lagi gigimu rontok semua. Botak, ompong, peot, pikun.
ambruk dimakan cacing. Kok sombong? Kita mesti bertobat dengan serius. Ini bukan hanya untuk orang yang berduit. Banyak orang miskin yang nggak tahu diri. Udah tahu lo miskin, mimpi punya rumah di Pondok Indah, lo mau apa? Aduh, seandainya punya apartemen, nggak usah mimpi begitu. Udah jelas pendidikan you hanya SMP, gaji 2,5 juta. You harus berpikir sampai mati aku tidak pernah punya apartemen, aku tidak pernah naik mobil, nggak masalah. Kalaupun punya, puji Tuhan. Nggak punya, puji Tuhan. Jangan punya, puji Tuhan. Nggak punya, puji Tuhan. Nggak begitu. Kampungan itu namanya. Kalau Anda hari ini tidak naik mobil, Anda hanya naik motor butut, jangan minder. Minder itu kampungan. Jangan rendah diri. Aku orang miskin, aku nggak dihargai orang. Kampungan. Anda berharga karena Anda dicintai Tuhan. Kenali diri saudara yang sangat berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, ini masih di wilayah mental. Kesucian itu sebenarnya adalah ketaatan seperti ketaatan Tuhan Yesus. Kekudusan itu berarti apapun yang kita lakukan setuju dengan Allah. Ini dengerin saudaraku. Orang bisa berbuat baik, nolong orang lah, membela orang lain lah, berkorban bagi orang lain lah. Tapi bisa tanpa kasih loh, betul nggak? Artinya apa? Melakukan semua ini tanpa komando dan tidak seirama dengan Tuhan. Sebab Allah itu kasih adanya. Nah, perbedaan kita adalah sebagai anak Tuhan, kita punya kecerdasan untuk tahu apa kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan. Kalau Tuhan mau marah, kita ikut marah. Tuhan nggak marah, kita jangan marah. Tuhan bilang kasih dia, kasih. Tuhan bilang jangan buat, nggak buat. Kita nggak diatur oleh sistem, kita diatur oleh Roh Tuhan. Itu baru namanya sempurna. Oleh sebab itu kerja keras, saudaraku sekalian. Kita datang dari berbagai latar belakang. Orang Ambon dengan gaya Ambonnya, Manado dengan Manadonya, Jawa dengan Jawanya, Tionghoa dengan gayanya. Roh nenek moyang ini loh yang mesti harus digantikan dengan pikiran perasaan Kristus. Nah, untuk menghancurkan pola-pola suku yang kita bawa, pola pikir suku yang kita bawa, patro paradoto, kebiasaan hidup nenek moyang kita, itu perjuangan, itu masih di mental sebenarnya. Tapi kalau sudah mengasihi Tuhan, apapun kita lakukan, melepaskan segala sesuatu, termasuk mental kita yang rendah, ditingkatkan, kerja keras, rajin, termasuk itu. Dengan kecerdasan kita baru bisa mengerti kebenaran-kebenaran Tuhan. Amin.